tunda. Ya sudah, itu undang-undang. Masa dibatalkan dengan pendapat Mahkamah Agung? Ya nggak bener lah. Bagaimana hierarki perundang-undangan? Gitu, benar nggak yang saudara saksi? Iya, kalau merujuk pada itu ya udah benar. Jadi ini satu kesalahan besar, tragedi hukum. Orang sedang menggugat secara perdata kok ditahan, kok jaksa meneruskan sampai ke pengadilan. Justru kenapa saya tadi bilang suka, keterangan Anda semua tadi itu meringankan dia. Nggak ada dia. Anda sadari itu enggak? Buat saksi, keterangannya sampai detik ini saya sangat senang, bagus, ya, luar biasa. Jadi terima kasih jaksa mendatangkan saksi yang justru secara ilmu hukum amat memudahkan kita gitu dalam proses penjelasan di sidang. Yang pertama, kita bicara dulu mens rea tadi, baru sampai situ yang terakhir. Nanti kita urut ke belakang. Menurut Mulyatno juga, seperti yang Anda kutip tadi, mengetahui mens rea haruslah dilihat syarat-syarat sebelum terjadinya tindak pidana, betul? Ya. Betul? Nah, dalam konteks sebelum terjadinya tindak pidana, ada satu perbuatan yang dikategorikan ijazahnya tidak asli, atau lebih tepat belum ada ijazahnya sampai hari ini belum diketahui, seperti Ibu Jaksa tadi juga ya menyatakan, dan saudara saksi sangat cermat dan bagus menyatakan seharusnya yang aslinya ada. Oke, sampai di situ ya. Kecuali ada cerita kasus mahasiswanya hilang. Nah, dalam kasus ijazah Jokowi nggak pernah hilang ijazahnya, nggak pernah lapor polisi, nggak ada keterangan apapun. Artinya ada ijazah aslinya. Seharusnya itu yang kita minta dihadirkan, objektif ini, itu tanpa ada rasa kebencian apapun. Saya sayang sama Jokowi, dia presiden kita semua. Oleh karena itu sangat berbahaya, kita bagian dari rakyatnya ini, kalau punya presiden ijazahnya palsu kan malu-maluin banget gitu. Nah, oleh karena itu saksi ahli ya, dengan tidak ada kondisi objektif penjelasan tentang ijazahnya Jokowi ini, saudara Bambang Tri mengetahuinya. Kenapa kita bisa ungkap? Lewat penelitian 3 tahun, buku Undercover 2. Artinya terukur, metodenya apa? Observasi. Jelas ini memenuhi syarat-syarat ilmiah ya. Nah, yang kedua, karena keingintahuannya, jadi bukan ada niat mens rea jahat. Mana ada mens rea? Tadi saksi sudah sangat cermat. Tidak mungkin orang mengetahui niat orang kecuali Tuhan dan orang itu sendiri. Betul? Nah, sekarang bagaimana kok jaksa mampu mendeskripsikan mens rea dia ini udah nggak benar, terutama polisi main tangkap saja. Padahal kondisi objektif hukum pada tahun 2022 ya, waktu sekitar bulan Mei ya, bulan apa itu? Oktober malah, nggak usah kita ke itu. Oktober, saya bersama tim lawyer ini mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tuduhannya tentang ijazah palsu. Nah, berjalan sidang baru sekali ditangkap mereka. Pertanyaannya menurut ilmu hukum benar? Sebelum sidang ditangkapnya? Oh, malah sebelum sidang, Pak. Ini 3 hari sebelum sidang. Nah, sudah ada nomor perkara, tapi sudah kita mulai sidang. Nah, ada menurut saya, mungkin kalau saya lupa hakim lebih tahu, karena ini peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56, ketika berhimpitan antara kasus pidana dan perdata, mana yang didulukan? Menurut pengetahuan saksi. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Penasihat Hukum pre-judicial case. Iya, Pak. Karma nomor 156. Iya.
Iya. Itu ada di KUHP pasal berapa itu? Ya. Ya, pasal 81. Ya. Pasal 81 KUHP. Ya. Soal prejudicial case ya. Ya. Jadi penundaan penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan prejudisial. Nah, jadi yang bukan perdata. Kenapa dia ditangkap? Ya, ya Bahkan sekarang ditahan sampai hari ini. Belum ada pembuktian mereka bersalah. Tapi ajas praduga tak bersalah sudah dilanggar. Nah, pertanyaan ilmu hukum Anda harus objektif. Bagaimana perilaku hukum yang seperti ini? Baik material maupun formil. bagaimana yang seharusnya. Ya. Ya, baik. Menurut pendapat ahli ya, menurut pendapat ya. Ya, pendapat ahli dan sesuai dengan hukum. Ya, ya. Ya, memang di pasal 81 disebutkan seperti itu. Ya. Nah, namun kita lihat juga bahwa Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan bahwa di situ disebutkan hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya. Nah, ini mohon izin yang mulia, silakan saya dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya ada juga peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan seperti itu, dan memang dalam praktek putusan-putusan pengadilan pun ada kalanya putusan perdatanya muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat secara teoritis memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu tuh apa? Perdatanya baru pidananya. Idealnya ya. Nah, tetapi kita melihat dengan putusan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi juga Nomor berapa tidak tuh, Pak? ada kewajiban. Peraturan Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Saya lupa, tapi Nomor kalau 1 tahun 56. 1 tahun 56. Itu yang harus perdatanya dulu yang mulia. Iya. Satu itu ya terus data, Ya, makanya tapi saya beritahu. katakan bahwa ada juga putusan-putusan yang ternyata tidak mengikuti itu karena hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Gini, konsistensi berpikir itu penting. Coba kembali ke 81, mohon dibacakan. Ya, Supaya- kalau 81 jelas. jelas Bukan bahwa menunda. tunda. Ya. Ya sudah, itu undang-undang. Masa dibatalkan dengan pendapat Mahkamah Agung? Ya nggak benar lah. Bagaimana hierarki perundang-undangan? Gitu, benar nggak yang saudara saksi? Iya, kalau merujuk pada itu Ya jelas. udah benar. Jadi ini satu kesalahan besar, tragedi hukum. Orang sedang menggugah secara perdata kok ditahan, kok jaksa meneruskan sampai ke pengadilan. Nah, kaitannya dengan pasal 143 KUHP tentang dakwaan jaksa yang harus cermat, lengkap, jelas. Sementara Anda sebut tadi ada 4 unsur: subjek, kesalahan, tindakan, satu lagi bersifat melawan hukum. Ini belum diketahui 4 itu kecuali subjek. Tapi kesalahannya apa? Anda berani menyalahkan karena dia mubahalah. Oh iya, maaf, Anda ngerti mubahalah karena Anda agamanya lain. Ya. Nggak ngerti tuh. Nggak tahu saksi. Nggak paham. Nggak paham. Kalau nggak paham, ini saya kasih beri pemahaman supaya tidak berarti tidak so tahu. Tapi mubahalah itu satu proses sumpah untuk meyakinkan tentang sesuatu yang dia yakin benar, ya. Tetapi keadaannya ada lagi yang membantah bahwa dia juga benar, sama-sama benar, dijadikan mubahalah. Ada dasarnya di Al-Quran ayat 61. Nah, pertanyaan saya secara ilmu hukum, hierarki perundang-undangan, Al-Quran sebagai kitab suci yang diyakini umat Islam sebagai rukun iman, itu letak posisi hukum dalam konteks hukum positif di mana? Mohon izin. Ya, Kalau yang saudara. mulia, saya tidak berkompeten menjawab itu. Oke, Bukan oke. wilayah saya. Kalau nggak berkompeten, Tidak berkompeten, kita lihat jawab dari beliau. Undang-Undang Dasar 45, Ya. dari Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, pasal 29 ayat 2, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu Allah, gitu. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini konstruk hukum dalam konteks tata negara memang, tapi nggak boleh berhimpitan dengan pidana, karena pidana harus mengikut kepada tata negara. Nah, maka posisi Al-Quran dalam konteks hukum positif dia menjadi tertinggi di dalam konteks keyakinan umat, karena kita bikin negara untuk itu. Untuk pertama, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia, dan ikut politik bebas aktif.
Sehingga kemarin ada Al-Quran dibakar itu menjaga ketertiban dunia, harusnya penguasa ikut memprotes. Tapi kaitannya dengan ini, ya, dia menjalankan Al-Quran dengan sangat keji dan sadis menurut saya. Mungkin kita beda pendapat. Dia menjalankan Al-Quran yang sudah dijamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan saya Quran, keyakinan Anda Injil, nggak boleh diganggu. Maka ketika dia menjalankan keyakinan Quran, bukan cuma diganggu, ditahan, ditangkap, dipenjara, menderita mereka. Nah, mohon, karena kesaksian Anda menentukan. Kalau Anda menerangkan yang keliru, mereka ikut masuk penjara. Yang Anda udah uraikan itu kurang lebih 15 tahun. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saudara-saudara ya, apakah kalau tadi Anda pakai istilah kepantasan atau patut diduga, ya, perbuatan yang mubahalah yang dibenarkan oleh Al-Quran, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sesuai keyakinannya, itu dianggap satu kesalahan hukum? Bisa Anda jawab? Iya, kalau yang ditanyakan di sini, mohon izin yang mulia, adalah masalah kesalahan. Nah, tentunya saya melihatnya dari sisi hukum pidana. Kesalahan itu sebagai violence and wanton. Kalau sengaja dan kalau sengaja itu violence and wanton. Violence itu mengetahui dan menghendaki. Iya, betul. Nah, tapi oke, kita debat di situ, bukan debat, tapi fokus. Ya. Anda mengetahui mens rea dia? Enggak kan? Anda mengetahui kehendak dia? Enggak kan? Sama juga dengan jaksa. Maaf, sama juga dengan hakim. Kenapa sudah divonis dalam arti sudah dijalankan tahanannya ini? Kesalahan apa yang dia? Anda breakdown dengan jelas. Kesalahannya adalah 1, 2, 3. Mengetahui apa? Kalau unsurnya kan cuma 2 tadi. Mengetahui dan menghendaki. Itu nggak ada. Bahkan saya bisa breakdown lagi dengan ilmu hukum Anda, ya. Kita sama-sama belajar ilmu hukum. Itu berkait dengan satu situasi, objektivitasnya adalah mereka justru kalau Anda tahu tanya dia inginnya itu, ya, supaya saya nggak salah kutip, mohon izin yang mulia, Anda dalam konteks mengetahui dan mengerti apa maunya Anda sih dengan mubahalah ini? Saya ingin tahu Bambang Tri ini jujur apa bohong, hanya itu aja. Saya nggak mau tahu ijazahnya Jokowi itu palsu atau asli, itu saya nggak mau tahu. Saya hanya mau tahu dia jujur apa bohong, udah itu aja. Anda ingin menghendaki adanya keonaran? Enggak, sama sekali tidak. 2 unsur itu nggak terpenuhi, bos. Nggak ada kesalahan. Ya, jadi yang ditanyakan. Nah, pertanyaannya, yang ditanyakan, mengapa ini tetap ditahan dan sekarang didakwa sampai di sini? bisa dijawab atau Secara ilmu hukum. kapasitas saudara, monggo. Baik, yang Ahli mulia, bebas tadi dijawab. sejatinya sudah saya singgung ya dalam kaitan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 bahwa di situ bentuk kesalahannya itu bukan dolus tetapi kulpa, artinya kealpaan. Tadi sudah saya jelaskan juga kealpaan itu kan berkaitan dengan kekurangan penghati-hati, kekurangan penduga-duga. Nah, itu yang saya lihat dalam kaitannya dengan sifat melawan hukumnya. Boleh kita dalami tentang kealpaan? Alpa atau lupa ada pengetahuan sebelum, kemudian lupa atau kulpa. Nah, dia tidak ada pengetahuan untuk menjadi kulpa. Apa yang kulpa? Tidak ada pelanggaran. Dia sudah dijelaskan tadi. Ini Al-Quran. Ini dijamin oleh negara. Kenapa Anda berani menuduh kulpa? Kulpanya di mana? Nah, nggak Ya, bisa. saya melihat secara teori. Iya, Anda melihat teori. Artinya Maka- ada kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga atau kesembronoan. Menduga-duga, kesembronoan di bagian mana, kalimat mana, apa yang menjadi kesembronoan, ketidakhati-hatiannya? Jelaskan, eksplisit. Ya, tentunya kembali kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Ya, ini lagi dibuktikan. Ya, artinya Sebagai apakah saksi memang Anda. betul apa yang dinyatakan itu sesuatu yang tepat atau tidak, yang merupakan berita bohong atau bukan. Nah, saya kembali ke hanya pasal-pasal itu. Tentu harus punya parameter. Ini bohong, ini benar. Dia menyatakan Jokowi nggak ada ijazah aslinya, atau kalaupun ada palsu. Ini statementnya, bos. Kalau saya keliru atau saya salah, tembak kepala saya.
Itulah yang dicari oleh dia. Ini benar kan nih orang ini? Nah, pertanyaan saya, kulpanya di mana? Ijazah Jidok yang belum ada sampai hari ini. Saya kasih tahu, sudah 19 orang jadi saksi. 3 ahli, 16 fakta. Sekarang Anda yang ke-20. Sekarang saya nanya, Anda pernah nggak lihat ijazah asli Jokowi? Ya, sama halnya saya tidak pernah melihat teks asli proklamasi, saya juga belum pernah melihat ijazah Ya, asli. nggak ada urusannya itu, beda Ya, bos. ditanya aja, Beda. Pernah lihat nggak? Enggak. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau tidak. Kalau teks proklamasi gampang, udah banyak di YouTube juga. Ya, kok nggak pernah lihat? Lihatlah. Ya. Tidak pernah lihat aslinya ya. Nah, tidak pernah lihat. Udah ke-20 orang nih tidak pernah lihat aslinya. Anda mau membuktikan keulpaan dia di mana? Kulpa dia di mana? Mohon izin Mas Hakim. Mungkin bisa Nggak usah di mana. Mohon izin Pak Egi. ahli pendapat ahli tentang Ini kulpa, tadi Anda ngomong saya nggak potong. Siap. Ini satu aja Mas Hakim. Posisi gini Bang Egi. Bang Egi tadi menerangkan bahwa itu mensrea ya. Iya. Mensrea. Bang Egi tolong jangan mengutipnya misalnya itu mengurangi atau mendistorsi ya. Pak Bambang Tri itu dari jejak rekam Dika pernah ngomong itu ijazah SD, SMP, SMA itu Pak Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri. Tolong itu dicermati bahwa itu memang lah ini kalau misalnya ditanyakan kayak gini jangan Bang Egi langsung posisinya menjelaskan itu bahwa itu ada fakta penjelasan dari yang bersangkutan. Sebentar. Nah, gitu kan. Gini aja, saksi memberikan itu kewenangan kami memilah dan memilih sekaligus menetapkan ahli, pertanyaan. tolong jangan berdebat, tolong sekali lagi menyampaikan pertanyaan kami tolong tidak pernah berdebat. intercept. Oke, tolong jangan berdebat. Ya, Oke, gini aja, saksi batasi sesuai keterangan ahli pidana aja, ya. Soal kulpa, soal yang saya silakan. hormati, Majelis Hakim yang saya hormati, Iya. nanti tiba giliran keterangan terdakwa, Anda belejetin kalau nggak benar. Sebagaimana kita diajarkan hakim tadi, sesuai lah dengan kesaksian. Saya bertanya sesuai ilmu kesaksiannya yang mendasari kepada satu situasi adanya menghendaki dan mengetahui. Saya ingin terangkan, tidak ada niat apalagi kulpa, nggak ada bos. Apalagi konstruk hukum mengakui adanya mubahalah itu. Nah, bahkan saksi agama sudah, dan saya sudah nyatakan 2 kali ke mahkamah ke majelis ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa mubahalah, tidak pernah. Tapi tentang penistaan agama ada. Beda. Dia dituduh penistaan agama, tapi dikaitkan dengan mubahalah. Yang mana mubahalahnya tidak ada dideskripsikan begini tata cara yang tidak benar. Mungkin tidak ada. Nah, oleh karena itu kembali ke saksi yang tidak tahu pengetahuan itu, ya kan? Pertanyaan saya, ya keterangan saksi yang luar biasa. Saya hormat, Anda teori-teorinya bagus ya, memang pantaslah sebagai kapasitas ahli. Itu justru kenapa saya tadi bilang suka keterangan Anda semua tadi itu meringankan dia, nggak ada dia. Anda sadari itu enggak? Atau Anda mengerti nggak? Atau tetap menyalahkan dia? Ya, posisi saya saksi kan harus memberi pendapat sebagai pendapat itu akademis, netral ya, sesuai dengan apa yang saya saksi kalau bisa karena memberikan pendapat. Ya, saya juga akademis. Emangnya saya apa nih? Saya akademis. Sama-sama ini profesor, doktor, makanya oleh karena itu jangan alasan akademis. Saya ini akademis, jelas pakai paralel. Tolong dibatasi tidak berdebat soal. Nah, oleh karena itulah, saudara saksi. Pertanyaan mawon, pertanyaan aja. Jangan dalam konteks memberi keterangan saya netral, saya ini, tapi sudut pandangnya tetap dalam back mind Anda dan ucapan itu dia ini salah. Paling tidak ada kesalahan, paling tidak ada kulpa. Nah, itu yang saya mau bantah. Itulah tugas saya pembela. Jangan dicari-cari untuk yang lain. Tidak, saya mencari kebenaran material. Dan saya sudah ungkap, dan saya sudah tahu. Ternyata Anda tidak mampu mendeskripsikan, mengetahuinya dia, menghendakinya dia. Maka batal demi hukum. Juga termasuk dakwaan jaksa pasal 143 tadi. Anda kan juga belajar hukum acara pidana tuh. Nah, itu menurut ketentuan hukum, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dari 143, itu menyatakan kalau dakwaan tidak cermat. Ini kan tidak cermat nih.